Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat dijauhkan dari seluruh mara bahaya, dan nikmat dikumpulkan di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memahamkan dia dalam agamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallah wa iyyakum. Diceritakan bahwasanya di antara contoh konkret dari semangat seorang ulama dalam mempelajari ilmu syar'i, sebagaimana yang diceritakan tentang Abul Barakat Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu kakeknya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya suatu ketika beliau akan pergi ke WC lah istilah kita ya. Syekh Abdus Salam, namanya Abdus Salam. Kemudian beliau memanggil anaknya, yaitu Abdul Halim, bapaknya Ibnu Taimiyah. Abdul Halim punya dua anak yang masyhur. Yang pertama yang kita kenal dengan Syekhul Islam, namanya Ahmad. Yang kedua adalah Abdurrahman. Abdul Halim ini dipanggil oleh bapaknya, yaitu Abdus Salam, yaitu Abul Barakat Abdus Salam ini pingin ada mau ke hammam, ke WC untuk BAB lah istilah kita yuqti hajatahu. Nah kemudian Abul Barakat ini membawa sebuah kitab, tentu saja kitab Arab bukan kitab Indonesia. Kemudian
Abul Barakat memerintahkan kepada Abdul Halim ini untuk membaca dengan keras, ya. Sementara Abdul Salam berada di dalam kamar mandi atau di WC, insya Allah. Nah, supaya apa? Walaupun beliau sedang buang hajat, tetap beliau bisa mendapatkan ilmu, masya Allah, luar biasa. Ini salah satu gambaran yang luar biasa dari seorang talibul ilmu sejati, penuntut ilmu sejati, yang bagaimanapun keadaannya dia akan memeras otaknya supaya tetap bisa belajar. Dan kita alhamdulillahirabbil alamin dimudahkan, sangat dimudahkan sekali pada zaman kita itu majelis ilmu. Di musola kita ini aja alhamdulillah setiap hari. Kalau di luar bulan Ramadan antum bisa dapatkan, alhamdulillah jadwal sudah tertera juga. Tergantung kitanya, kita mau menuntut ilmu atau tidak, ya. Makanya para ulama menjelaskan kita, Imam Syafi'i, Syekhul Islam dan lain sebagainya itu sama dulu. Apa? Keluar dari perut ibu kita la ya'lamuna syai'an, yang tidak mengetahui apa-apa. Ya, tetapi dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dan taufik dari Allah, akhirnya Allah menjadikan mereka itu, ya, imam, ya, dalam ilmu. Bahkan mereka pun walaupun sudah wafat, sudah dikubur, namanya tetap harum sampai sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bergelut dengan ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang nifaq. Halaman 41. An-nifaq berasal dari kata nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan. Ya. Nifaq adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Bahkan asal daripada kemunafikan itu adalah kekufuran itu. Jadi asalnya di dalam hatinya adalah kufur, tetapi yang dia tampakkan itu adalah kecintaan. Makanya asal atau asas, pondasi dari kepada kenifakan itu adalah kekufuran itu sendiri. Ya. Memperlihatkan kebaikan dan memendam keburukan. Nah, ini definisi secara umum daripada nifaq. Ya. Nifaq secara bahasa etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu', yaitu hewan sejenis tikus dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata an-nafaqu, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifaq menurut syara' terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina humul fasiqun, ya. Yaitu mereka sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Udah munafik, fasik lagi. Jadi satu, ya. Jadi satu. Nah, maksudnya apa? Yaitu mereka adalah orang yang keluar dari syariat. Menurut Al-Hafidh Ibnu Katsir, mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke jalan kesesatan. Itulah kemunafikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi nifaq menjadi dua. Nifaq i'tiqadi yang berupa keyakinan,
dan nifak amali yang berupa perbuatan. Ya. Yang pertama berarti menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Mereka termasuk dalam golongan orang-orang kafir, bahkan lebih buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ya. Dan bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya jenis nifak ini mengeluarkan pelakunya dari agama, dan dia berada di keraknya neraka, walayadzubillah. Ya. Nah, di antara jenis daripada nifak ini, yang pertama mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Yang kemarin sudah kita pelajari bahwasanya apa? Ketika sebuah kaum mendustakan satu rasul, maka sama saja mendustakan seluruh rasul. Kenapa demikian? Karena yang dibawa seluruh rasul itu sama. Yang kedua, membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Seperti seorang berkata, saya ini Muslim atau saya Islam, tapi saya benci terhadap syariat Islam. Nah, ini juga termasuk. Ya. Yang ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Bahkan secara jelas sekali dia mengatakan bahwasanya Islam yang ada di kita ini sudah sangat memalukan, kemudian mundur dan seterusnya, bodoh dan seterusnya. Makanya termasuk di dalam kemunafikan. Yang keempat, tidak senang dengan kemenangan Islam. Para jamaah rahimakumullah, orang yang seperti ini kadang didoakan kebaikan gak mempan. Didoakan kebaikan gak mempan. Kenapa demikian? Karena di dalam hatinya itu sudah terkumpul dari beberapa perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat keburukan, yaitu benci, ya, tidak suka, dan bahkan menghina dan seterusnya. Makanya orang seperti ini kadang didoakan hidayah itu nggak ada manfaatnya. Ya. Orang munafik menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, tetapi mereka menyembunyikan hakikat kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Makanya yang kita pahami, yang kita tahu bahwasanya apa? Salah satu tokoh munafik pada zaman Nabi SAW siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahukah antum, anaknya soleh sekali, namanya juga Abdullah juga. Makanya suatu saat dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh bapaknya. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan, nanti akan terjadi fitnah. Apa itu? Yaitu kaum muslimin saling membunuh. Subhanallah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk biarkan saja. Nah, barulah nanti terjadinya pada ketika orang-orang munafikun itu mereka membangun masjid dirar, itu baru ketahuan secara meluas. Secara khusus Allah telah memperlihatkan hal tersebut kepada kaum muslimin Madinah, bahwasanya si fulan ini adalah seorang munafik. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Adapun nifak amali, maka ia adalah perbuatan orang munafik yang dilakukan oleh orang yang beriman, seperti dusta, mengkhianati amanat, dan mengingkari janji, atau melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan perantara kepada yang demikian. Inilah yang perlu kita jauhi. Ya. Pelakunya berada dalam iman dan nifak. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak sesungguhnya, berdasarkan sabda Nabi SAW,
arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ada 4 hal jika terdapat pada diri seseorang maka ia menjadi seorang munafik tulen. Masya Allah. Tidak ada sesuatu yang meragukan, ya. Dia adalah munafik sejati. Dan jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut maka ia memiliki salah satu karakter kemunafikan hingga ia meninggalkannya. Yang pertama, jika dipercaya dia berkhianat. Yang kedua, jika berbicara ia berdusta, penuh dengan kedustaan seluruh perkataannya dia. Yang ketiga, jika berjanji ia mengingkari, ya, nggak pernah sama sekali ditepati, ya, seperti orang-orang Yahudi. Jika bertengkar ia melewati batas dari perkataan, perbuatan dan seterusnya, ya. Hewan-hewan 4 kaki yang najis itu semuanya disematkan kepada dia. Nah, perbedaan antara nifak besar dengan nifak kecil. Yang pertama, nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama. Yang kedua, nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan, sedang nifak kecil adalah perbedaan yang lahir dengan batin dalam hal perbuatan bukan dalam keyakinan, hanya perbuatannya saja. Yang ketiga, nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin, sedangkan nifak kecil bisa terjadi dari seorang mukmin. Yang keempat, pada umumnya pelaku nifak besar tidak bertaubat, sulit sekali. Kenapa demikian? Karena mereka masuk ke dalam ayat Al-Quran, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi mereka mengira bahwasanya apa yang mereka perbuat itu bagus, baik, ya. Maka ada perbedaan pendapat tentang diterimanya taubatnya di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil, perlakunya terkadang bertaubat kepada Allah sehingga Allah menerima taubatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kemunafikan. Yang selanjutnya adalah bid'ah. Ini pembahasan yang satu ini yang sering membuat kaum muslimin rame, ya. Ada yang selalu membahas bid'ah mulu. ada yang tidak, atau bahkan ketika mengenal muqaddimah innal hamdalillah Wahabi, ya. Padahal ketika kita mempelajari bid'ah ini tujuannya apa? Untuk membentengi kita membentengi diri kita, dan untuk menjauhi perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jelas bid'ah itu dikatakan sesat oleh Rasulullah. Iya. Ahlu sunnah membenci bid'ah dan pelaku bid'ah. Setiap bid'ah pasti akan dibenci, entah itu dibenci oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun pelaku bid'ah itu maratib. Ada beberapa hukum di dalamnya. Kalau yang membuat bid'ah dan kemudian mengajak kepada bid'ah tersebut tidak sama dengan orang yang mengikuti bid'ah tersebut. Itu beda sekali. Makanya sering saya jelaskan bahwasanya masyarakat sekitar kita ini tidak bisa dikatakan ahli bid'ah. Apakah antum sudah mendakwahi mereka? Ya, makanya sering saya ditanya, begini Ustaz, masyarakat sekitar sini itu ahli bid'ah, sehingga begini, aduh, antum dari mana mereka ahli bid'ah, Pak? Ya kan mereka telah melakukan bid'ah begini. Nah, antum apakah sudah mendakwahi mereka? Gitu. Sudah berapa ratus tahun antum mendakwahi sunnah kepada mereka? Kalau antum belum mendakwahkan kepada mereka, jangan bilang mereka ahli bid'ah. Ya, jangan bilang mereka ahli
ahli bid'ah. Kecuali jikalau suatu negara tersebut sunnah kuat, bid'ah itu merajalela, atau artinya bid'ah lemah seperti Saudi Arabia. Itu tegak di situ para jamaah rahimakumullah. Dan saya sendiri melihat yang seperti itu. Para ulama-ulama dari kalangan ahli bid'ah memang sangat-sangat gerak-geriknya itu betul-betul dibatasi oleh pemerintah. Dan alhamdulillah ya, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah didengar perkataan dan fatwa mereka. Nah kalau di Indonesia tidak bisa gitu. Karena bid'ah merupakan bentuk penyusup sesuatu yang bukan bagian dari agama ke dalam agama. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, yang waktu itu, yaitu pada waktu Nabi SAW itu bukan dari agama, maka sampai dari sekarang juga itu bukan bagian dari agama. Imam Malik mengatakan demikian. Dilakukan dan diyakini sebagai ibadah yang berpahala, karena memang demikian definisi bid'ah itu awalnya demikian, yaitu suatu amalan ya, suatu perbuatan dan perkataan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berkeyakinan ada pahalanya itu ya, makanya dikatakan bid'ah. Makanya ketika kita mempelajari bid'ah itu dengan tujuan apa? Supaya dijauhi dan dijauhkan. Berkata ahli syair mengatakan, araftu syarra la lisyarri bal litauqih. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk dilakukan, tapi untuk dijauhi. Begitu juga dengan hadis Hudzaifah ibnul Yaman, kana nasu yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Waktu itu manusia, yaitu para sahabat yang waktu itu Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr, tetapi aku bertanya kepada Rasulullah itu tentang keburukan. Apa tujuan beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makhafatan an yudrikani. Beliau khawatir kalau keburukan itu menimpa beliau. Makanya ketika kita mempelajari bid'ah semacam ini, itu diantara tujuannya bukan juga untuk memvonis. Ya, makanya mereka mengatakan ente dikit-dikit bid'ah, ente dikit-dikit bid'ah, ente dari kepala sampai kaki juga bid'ah. Ya karena memang kadang sebagian kita itu begitu semangat tapi kurang hikmah gitu loh. Ya, ada yang lebih penting untuk mendakwahkan kepada mereka itu apa? Tauhid itu loh, itu lebih penting. Nah, adapun yang seperti bid'ah dan seterusnya itu sambil berjalan aja. Yang penting apa? Mereka itu betul-betul mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah dengan baik. Itu tujuan utamanya. Itu sebagaimana apa? Para nabi dan rasul itu mendakwahkan kepada mereka apa? Tauhid juga. Seperti itu. Iya. Itu sama halnya dengan menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala belum menyempurnakan agama ini, dan juga tuduhan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau ya telah mengkhianati syariat atau risalah. Ini adalah perkataannya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya. Al-Imam Malik mengatakan apa? Man ibtada'a bid'atan hasanatan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengatakan adanya bid'ah hasanah ya, makanya bid'ah hasanah itu tidak ada. Sejak kapan kata bid'ah yang artinya sesat kemudian hasanah itu baik disatukan? Gimana? Kesesatan yang baik itu gimana? Metodenya gimana? Ya. Kata beliau apa? Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Maka dia telah menuduh Nabi SAW telah mengkhianati syariat. Insyaallah. Makanya apa? Ahli bid'ah itu musuh utamanya siapa? Allah dan Rasulnya. Ibarat kata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, kata bid'ah belum, masih ada ini. Kalam Allah didebat,
oleh ahli bid'ah. Makanya kata para ulama, nggak usah berbicara, jangan ngobrol dengan ahli bid'ah. Kenapa? Kalam Allah dan sabda Nabi SAW aja didebat, apalagi antum. Gitu loh. Makanya ketika Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum, Islam itu sudah disempurnakan, kata dia belum, masih ada 1, 2, 3 bid'ah yang lain. Semua bid'ah menurut ahlus sunnah adalah dhalalah, sesat. Tidak ada bid'ah hasanah yang baik. Itu tadi metodenya sampai sekarang itu tidak ditemukan. Gimana cara menyatukan kesesatan yang baik itu bagaimana? Akhirnya apa? Mereka cari-cari dalil. Di antaranya apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, dan seterusnya itu. Ya, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya itu. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan seterusnya itu. Akhirnya hadis itu dijadikan sebagai dalil, padahal nggak nyambung di situ. Dan itu bukan bid'ah. Kalau toh sekiranya itu bid'ah, Rasulullah pertama kali yang akan mengingkari itu. Nah, makanya asbabul wurud daripada hadis itu masalah apa? Sedekah. Nah, sedekah itu bid'ah bukan? Kata siapa sedekah bid'ah? Sebelum Nabi kita juga ada yang namanya sedekah. Ya. Karena Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan kalimat kullu yang memiliki makna semua. Sebagian ahli bid'ah mengatakan kullu ini maknanya ba'dun, sebagian. Maka ini dhaif. Ya, kalau sekiranya ini ibarat kata mengajari nahwu kepada Nabi. Mengajari nahwu kepada Nabi, padahal nahwu itu pada zaman Nabi tidak ada disiplin ilmunya. Ya. Barulah kemudian kaum muslimin yang berasal dari Ajim, yaitu non Arab, memerlukan ilmu alat inilah yang disebut dengan maslahat mursalah. Maslahat mursalah dengan bid'ah itu 11-12. Tapi bid'ah itu buruk, maslahat mursalah itu baik. Kalau sekiranya tanpa maslahat mursalah kita bodoh dengan agama kita, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti cara membaca Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran itu masih tetap pada zaman Nabi SAW, tidak ada titik 1, 2, 3, tidak ada fathah, tidak ada kasroh, dhammah, sukun, tasdid, dan seterusnya. Dan itu harus diajarkan dengan talaki, seperti saya sama antum begini, harus talaki. Jadi gurunya itu melafatkan kepada murid, dan murid kemudian apa? Menirukan sampai hafal. Gitu. Makanya seperti bahasa Arab, usul fikih, hadis itu pada zaman Nabi nggak ada. Bahkan sharaf aja itu zamannya siapa? Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan kepada Abul Aswad ad-Du'ali. Itulah pertama kali ilmu ditulis. Nah, kalau nggak ada itu, sampai sekarang kita akan bodoh terhadap agama kita. Nah, itu maslahat mursalah. Ya. Adapun klaim sebagian kalangan yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, buruk, maka memiliki dua kemungkinan. Bisa jadi ia bukan bid'ah karena memiliki dasar dalam sunnah Rasulullah SAW, atau ia tidak termasuk ke dalam kategori bid'ah dikarenakan ia termasuk dalam unsur ibadah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala wafat pada tahun 790 Hijriah menjelaskan bahwa dosa ahli bid'ah itu tidaklah satu tingkatan. Tidak bisa kita sikapi satu sikap, ya. Namun tingkatannya berbeda-beda. Perbedaan itu datang melalui sisi yang berbeda-beda pula, sebagaimana berikut. Yang pertama, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu sendiri, apakah ia sekedar bertaklid atau seorang yang berijtihad. Beda antara orang yang mengikuti. Taklid itu apa? Taklid itu kita mengikuti seseorang yang kita tidak tahu sumber dari apa yang dia lakukan. Itu taklid. Ya.
Yang kedua, dari sisi terjadinya kebid'ahan itu pada hal-hal yang penting, misalnya jiwa, kehormatan, akal, harta dan sejenisnya. Yang ketiga, dari sisi apakah pelakunya itu melakukan bid'ah tersebut secara terang-terangan atau dengan sembunyi. Yang keempat, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu mendakwahkan bid'ahnya atau tidak. Kalau tidak, maka juga berbeda. Yang kelima, dari sisi keberadaan pelakunya menyerang ahlu sunnah atau tidak, tapi kebanyakannya begitu, ya. Yang keenam, dari sisi keberadaan bid'ah yang dilakukannya itu hakikiyah atau idhofiyah. Nah, nanti insya Allah akan ada penjelasan insya Allah ta'ala. Yang ketujuh, ditinjau dari keberadaan bid'ah itu jelas ataukah masih tersamar. Yang kedelapan, dari sisi apakah bid'ah itu menyebabkan kekufuran atau tidak. Makanya ada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir. Dari sisi apakah si pelaku terus-menerus melakukan bid'ah tersebut atau tidak, ya. Maka itu semuanya ada pembagiannya atau ada penjelasannya. Ahlu sunnah berkata, hukum asal sebuah ibadah adalah at-tahrim. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram atau terlarang, sampai terdapat dalil yang mensyariatkannya. Tidak ada orang yang lebih mengetahui agama daripada siapa? Rasulullah. Makanya segala sesuatu agama itu dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalil. Makanya perkara bid'ah itu bukan perkara dunia. Yang kita mendengar bahwasanya apa? Mikrofon, ya toh. Kemudian HP, kemudian pesawat yang kita pergi haji di sana itu adalah bid'ah. Maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus untuk perkara dunia, tidak diutus untuk perkara dunia, tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk perkara agama. Adapun perkara dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang perkara dunia kalian. Itu. Nah, kalau agama kembalikan kepada siapa? Rasulullah, manusia yang paling mengerti tentang syariat. Ya. Karena itu bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan suatu perbuatan dengan terdapat sebab yang mengharuskan atau memungkinkannya untuk dilakukan, maka hal tersebut bukan merupakan kebaikan. Kalau tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, maka bukan sesuatu yang disyariatkan. Gampang toh? Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan yang mudah. Segalanya sesuatu menurut ahlu sunnah itu mudah. Tidak ada takalluf, tidak ada pembebanan diri, dan tidak ada sesuatu yang disulitkan. Ya. Tidak ada orang yang sangat menjaga kebaikan dan menginginkannya sesudah Rasulullah SAW melebihi para sahabat. Seandainya apa yang dipandang baik oleh ahli bid'ah itu memang sebuah kebaikan, maka bagaimana para sahabat tidak mengetahui dan tidak melakukannya? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, maka para sahabatlah yang pertama kali akan melakukan demikian. Makanya sahabat itu adalah yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman mereka adalah pemahaman yang terbaik. Kenapa demikian? Karena mereka tahu kapan turunnya wahyu, bagaimana keadaan Nabi SAW ketika menerima wahyu. Dan para sahabat mereka adalah orang-orang yang pertama kali diajar oleh Nabi SAW. Gurunya adalah langsung Nabi. Dan mereka para sahabat itu juga mengetahui bagaimana bentuk
daripada pengamalan dan realisasi daripada Al-Quran. Ya. Intinya apa? Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah yang paling mengerti tentang Al-Quran dan sunnah. Makanya ahlu sunnah wal jamaah, manhaj salaf itu selalu berpegang teguh terhadap manhaj salaf. Dan manhaj salaf itu adalah para sahabat. Itu sama artinya bahwa ahli bid'ah lebih mengetahui kebaikan dan lebih bersungguh-sungguh dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan itu tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin orang-orang setelah para sahabat radhiyallahu anhum itu, ya, setelahnya itu lebih tahu, nggak mungkin. Di dunia pesantren di Jawa Timur itu ada sebuah istilah, mungkin antum pernah dengar Ustaz ya. Lafaznya itu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Pernah dengar? Sekilas ya. Itu kalau di pesantren Jawa Timur itu masyhur perkataan ini. Nah, ini kaidah ini yang saya pahami itu, memahami kaidah ini adalah untuk membenarkan beberapa bid'ah. Al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih, yaitu menjaga tradisi yang lama, yang saleh, yang bagus. Wal akhdhu bil jadidil aslah, saleh dengan aslah yang menunjukkan lebih mana? Aslah. Jadi menurut mereka zaman setelah para sahabat radhiyallahu anhum itu lebih baik daripada zaman sahabat, begitu. Padahal ini batil sebatil-batilnya. Ya, tidak mungkin zaman setelah para sahabat itu lebih baik. Padahal Allah, ya, pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya khairul quruni qarni, sebaik-baik daripada masaku adalah sebaik-baik masa itu adalah ada pada masaku. Kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya, kan nggak mungkin. Ya. Setelah daripada para sahabat itu lebih baik. Makanya zaman keemasan Islam itu adalah pada zamannya sahabat yang pertama. Dan kebaikan daripada umat ini pada akhir nanti tidak akan lebih baik kecuali jika mereka Jika mereka itu mengikuti orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat. Nah, pembahasan tentang bid'ah ini sebenarnya sangat luas sekali dan sangat terperinci sekali, sehingga ketika kita memahami bid'ah, pertama kita tidak terlalu semangat untuk memvonis bid'ah seseorang, itu satu. Kedua, ketika mereka mengatakan ente dari tadi bid'ah mulu katakan pada mereka bahwasanya kita sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kita terhadap kaum muslimin, supaya mereka tidak terjatuh ke dalam bid'ah. Nah, yang selanjutnya sunnah. Ahlu sunnah mencintai sunnah, ya, memuliakan dan mengamalkannya sebagai konsekuensi dari kalimat syahadat. Kemarin konsekuensi daripada syahadat itu adalah yang pertama tasdiqu fima akhbar, yaitu meyakini dan membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa Ustaz? Ta'atu fima amar, yaitu mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau, karena perintah dari beliau itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ijtinabu ma naha anhu wa zajar, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', yaitu tidaklah mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang disyariatkan oleh beliau. Ini adalah konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Ahlu sunnah mencintai orang-orang yang mencintai sunnah dan mengamalkannya sebagai konsekuensi dari ukhuwah di jalan Allah. Makanya ukhuwah selain daripada ukhuwah akidah dan juga ukhuwah di atas sunnah. Seperti daripada muqaddimah saya dari buku ini 2 hari yang lalu, saya nggak kenal Ustaz Izzuddin Abdul Khair ini, nggak kenal. Tetapi jikalau satu akidah, maka cepat sekali untuk saling mengenal, gitu loh. Karena apa? Karena adanya kesamaan akidah dan manhaj, dan itu lebih cepat untuk bisa mengenal, gitu. Ya. Ahlu sunnah berlepas diri dari orang-orang yang membenci dan memusuhi sunnah. Kalau memusuhi da'inya, saya kira tidak masalah. Tapi jikalau yang dimusuhi adalah apa yang dibawa oleh da'i sunnah tersebut, maka inilah yang bermasalah sebenarnya. Ya. Makanya sering kita mendengar da'i sunnah, ustadz sunnah. Nah, mereka juga meledek, oh berarti ada ustadz haram juga. Padahal tidak demikian. Sunnah menurut apa? Ulama akidah, bukan ulama fikih. Kalau ulama akidah berarti sunnah itu adalah apa? Jalan atau sirah Nabi SAW. Nah, kalau menurut fikih ya sunnah itu adalah apabila dilakukan mendapat pahala, apabila tidak apa-apa. Itu maksudnya, itu nggak nyambungnya di situ. Kita maunya adalah sunnah menurut akidah, mereka maunya menurut apa? Fikih, ya gak nyambung toh. Yaitu orang-orang yang menepikan sunnah dengan mendahulukan akal pikiran atau adat istiadat atau bualan mimpi. Ahlu sunnah wal jamaah mendahulukan sunnah Rasulullah SAW di atas perkataan siapapun. Karena sunnah adalah wahyu yang maksum, dan ini memang terjadi, ya. Yaitu pada waktu terjadi sebuah perdebatan waktu itu. Kalau tidak salah, wallahu alam, sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menjelaskan tentang haji, yang mana haji yang yang afdal itu adalah tamattu'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita supaya bisa berangkat berhaji. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika sahabat yang mulia ini menjelaskan tentang bahwasanya yang lebih afdal dalam haji itu adalah tamattu', kemudian ada seorang yang berada di sampingnya itu mengatakan, tetapi aku mendengar Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian dan demikian. Ya. Serta merta Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marah besar, mukanya merah, matanya merah. Apa kata beliau? Hampir-hampir Allah menjatuhkan kepada kalian batu dari neraka. Aku mengatakan kalau Allah kalau Rasul, kalian bantah dengan Abu Bakar Umar. Nah, di sini para jamaah sekalian, faedahnya apa? Mendudukkan sebuah perkataan. Bukan berarti perkataan Ibnu Abbas demikian itu merendahkan perkataan Abu Bakar dan Umar, tidak. Ya, tidak sama sekali. Tetapi justru menempatkan perkataan manusia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bawah wahyu. Ya. Dan mana mungkin firman Allah dan sabda Rasulullah SAW itu dibantah dengan perkataan manusia biasa? Itu tidak mungkin. Nanti akan terjadi sebuah kesesatan. Rasulullah SAW tidak berbicara karena mengikuti hawa nafsu, akan tetapi atas dasar wahyu. Sementara selain Rasulullah SAW adalah manusia yang tidak dijamin kemaksumannya. Kemudian sahabat Nabi, Ahlu sunnah wal jamaah menghormati para sahabat Nabi dan Ahlul Bait, memuliakan mereka dan senantiasa mendoakan mereka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai mereka.
karena Allah telah memilih mereka sebagai pendamping dan pendukung Rasul-Nya, serta telah berjihad dengan mengorbankan seluruh harta dan jiwa di jalan mereka di jalan Allah. Mereka generasi yang mengambil ilmu serta petunjuk secara langsung dari Rasulullah SAW, lalu menyebarkannya kepada kaum muslimin. Tidak ada generasi dalam Islam yang jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin lebih besar daripada mereka. Ya. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Allah menyanjung mereka dan Rasulullah SAW mengakui keutamaan mereka. Makanya diantara termasuk daripada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menjaga hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka menerima apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' tentang keutamaan dan kedudukan mereka. Ya. Ahlussunnah juga mengakui keutamaan seluruh sahabat karena mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, adalah umat yang paling tinggi akhlak dan perangainya. Meskipun demikian, Ahlussunnah wal Jamaah tidak melewati batas terhadap para sahabat. Jadi betul-betul kaum wasat, ya, pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menghinakan. Betul-betul pertengahan. Dan mereka tidak mempunyai keyakinan tentang kemaksuman para sahabat. Bahkan mereka melaksanakan hak-hak para sahabat dan mencintainya, karena mereka mempunyai hak yang besar. Dan seluruh umat ini kita dianjurkan untuk mendoakan mereka, sebagaimana Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Ya. Ahlussunnah mengakui dan meyakini keutamaan Khulafa'ur Rasyidin yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini mereka adalah pemimpinnya para sahabat. Mereka adalah Khulafa'ur Rasyidin yang Rasulullah SAW perintahkan umatnya agar berpegang teguh kepada sunnah mereka setelah sunnah beliau. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya mereka itu mempunyai sunnah, ya, yang mana Rasulullah SAW menyebutkannya juga di dalam hadis. Makanya disebutkan dengan sunnah Khulafa'ir Rasyidin. Ya. Mereka adalah sahabat Nabi SAW yang paling utama. Keutamaan mereka sesuai dengan urutan jabatan kekhalifahan mereka. Yang dari pertama siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman dan Ali. Nah, sebagian ulama Ahlussunnah, ya, tapi ini sangat sedikit sekali, adanya mereka terpengaruh dengan tasyayyu'. Ya, tasyayyu' itu adalah ada di antara pemahaman tasyayyu' itu adalah mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Uthman. Cuman itu aja kalau Ahlussunnah. Berbeda dengan orang Syiah. Nah, ini tasyayyu'nya ini sangat berat sekali, yaitu apa? Mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar dan Umar. Nah, ini kalau ini jelas apa? Jelas menyesatkan. Dan para ulama rahimahumullah taala telah sepakat bahwasanya khalifah yang pertama kali adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, bukan Ali bin Abi Thalib. Makanya adalah seorang Syiah dia mengatakan bahwasanya apa?
bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir. Berat sekali ya. Nah, kemudian ditanya kenapa mereka itu kafir? Karena tidak membayat Ali bin Abi Thalib ketika dia diangkat menjadi khalifah. Dijawab oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bukankah ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keduanya sudah meninggal? Gimana caranya itu? Makanya orang-orang Syiah itu kalau dibilang nggak ada otak tapi ada otaknya gitu kan, tapi nggak berfungsi dengan baik. Gitu. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait. Nah, orang-orang Syiah itu dagangan utama dan pertamanya itu adalah Ahlul Bait. Kalian itu tidak mencintai Ahlul Bait. Itu pintu pertama mereka untuk mengelabui kaum muslimin, terutama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka katakan Wahabi atau Nasibi kata mereka. Nah, kemudian jikalau mereka sudah dapat bisa memasuki pintu yang pertama ini, mereka akan mengatakan yang lebih daripada itu. Seperti apa? Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Aisyah di neraka. Wala'iyadzubillah. Ya, makanya para ulama rahimahullah mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dan bahkan nanti juga di akhirat. Ya, belum mati aja sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejahatan besar mereka terhadap para sahabat dan ahlul bait. Ahlussunnah mencintai ahlul bait Rasulullah SAW, yaitu keluarga beliau yang beriman kepada beliau dan berjalan di atas sunnah beliau. Ini pembahasannya sahabat. Makanya para ulama Ahlussunnah memberikan definisi, ada dua definisi tentang sahabat. Yang pertama adalah sahabat itu adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alaihi, yaitu seseorang yang bertemu melihat dengan Nabi SAW, ya, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW dan mati di atas keislaman. Itu definisi yang pertama. Adapun definisi yang kedua, man ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alaihi, yaitu orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman dan mati di atas Islam. Nah, adapun yang rajih itu adalah yang pertama. Kalau yang kedua, melihat, Ibnu Ummi Maktum enggak melihat. Ya, Abdullah Ibnu Ummi Maktum tidak melihat, padahal beliau adalah sahabat Nabi dan beliau adalah muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengannya lah juga Allah menurunkan abasa wa tawalla. Kan nggak mungkin kalau masuk ke dalam definisi yang kedua itu Ibnu Ummi Maktum tidak masuk sahabat. Maka yang rajih daripada dua pendapat ini adalah yang pertama, yaitu yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat, kemudian beriman kepada beliau dan kemudian mati di atas Islam. Ya. Termasuk ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin, para istri Rasulullah. Karena orang-orang Syiah tidak mengakui itu. Tidak mengakui bahwasanya ummahatul mukminin itu termasuk ahlul bait. Makanya apa? Mereka begitu keras permusuhan mereka terhadap ummahatul mukminin. Terutama siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itu secara terang benderang orang-orang Syiah mengatakan Aisyah finnar. Waliyadzubillah. Mereka adalah wanita-wanita suci yang lagi mulia yang Allah pilih untuk Rasulnya. Mereka adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat. Ahlussunnah mengimani bahwa sebagian sahabat telah dijamin masuk surga. Ya. Al-ashratul mubasysyaruna bil jannah. Ya, saya kira tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sudah ada bukunya. Sudah ada bukunya, termasuk buku tentang biografi para sahabat yang dijamin masuk surga, ya.
Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa sebagian sahabat telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Di antaranya adalah 10 orang sahabat yang telah diberi kabar gembira sebagai penghuni surga, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Bilal, Thabit bin Qais, Abdullah bin Salam, Uqashah, dan lain sebagainya. Ahlussunnah berlepas diri dari nawasib atau rawafid. Nawasib adalah orang yang memusuhi, mencela Nawasib adalah orang-orang yang memusuhi, mencela dan mencaci Ahlul Bait. Sedangkan Rawafid adalah orang-orang Syiah yang bersembunyi di balik kedok cinta kepada Ahlul Bait untuk mencaci maki dan melaknat, bahkan mengkafirkan para sahabat selain Ahlul Bait. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Pintu pertama orang-orang Syiah itu adalah cinta kepada Ahlul Bait, dan selalu selalu membawa slogan itu, cinta Ahlul Bait. Nah, di tengah-tengah daripada Nawasib dan Rawafid itu adalah Ahlus Sunnah. Mereka mencintai para sahabat tetapi juga tidak melampaui batas. Ahlus Sunnah menahan diri dari apa yang terjadi di antara para sahabat berupa perselisihan dan pertikaian, sehingga terjadi perang Jamal, perang Siffin, dan seterusnya. Hal itu merupakan fitnah yang disulut oleh musuh-musuh para sahabat. Mereka adalah ahli ijtihad dan dalam perkara ini mereka berijtihad. Siapa yang salah dari mereka tetap mendapatkan pahala dan kesalahannya diampuni Allah tanpa meyakini kemaksuman mereka. Mereka juga manusia biasa. Sekiranya yang terjadi kepada mereka itu perselisihan dan mungkin pertikaian, bukan permusuhan, tidak ada permusuhan di kalangan mereka, yaitu adalah karena ijtihad itu. Dan setiap orang yang berijtihad itu mendapatkan pahala, 2 pahala atau 1 pahala, tergantung ijtihadnya itu benar atau tidak. Dan Rasulullah SAW melarang umat Islam mencaci maki para sahabat, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci sahabatku demi Rabb yang diriku berada di tangannya. Jika seandainya salah seorang dari kalian memberikan infak sebesar infak emas sebesar gunung Uhud, maka belumlah mencapai nilai infak mereka meskipun mereka infak hanya 1 mud, yaitu sepenuh 2 telapak tangan, dan juga tidak ada juga separuhnya. Itu tidak ada bandingannya. Padahal Nabi SAW mengatakan di sini gunung Uhud berupa emas berupa gunung Uhud. Tidak akan pernah menyamai daripada amalannya para sahabat. Kemudian yang selanjutnya adalah salaf dan para ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati, memuliakan para salafus salih, yaitu generasi awal umat ini yang saleh dari kalangan sahabat Nabi SAW dan 2 generasi setelahnya, sebagai bentuk pengamalan akidah wala, yaitu loyal kepada orang-orang yang beriman. Makanya di dalam surat Al-Fat dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Saling menyayangi, saling mencintai di antara mereka. Makanya kita yang mengikuti manhaj sahabat seharusnya demikian, saling mencintai. Termasuk di antaranya yang paling sulit untuk dimasuki adalah bab nasihat. Sahih enggak? Makanya sebelum antum memberikan nasihat kepada saudara antum, katakan, ya akhi, saya mencintai antum karena Allah, saya ingin menasihati antum.
Nah itu seperti itu kadang mereka mau untuk menerima nasihat. Makanya nasihat itu bentuk daripada cinta kepada dari seorang muslim kepada muslim yang lain. Ahlus sunnah merujuk kepada pemahaman mereka dalam beragama dengan mengikuti manhaj. Manhaj berbeda dengan madhab. Kalau manhaj itu adalah tata cara beragama. Kalau madhab fikih. Karena mereka hidup dalam zaman yang dekat kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka lebih memahami maksud pembawa risalah daripada orang-orang yang sesudah mereka. Makanya tidak benar orang yang lebih paham tentang Islam setelah mereka itu tidak mungkin. Mustahil. Hayhata. Nah. Ahlus sunnah juga menghormati dan memuliakan para ulama. Mereka adalah pembawa ilmu syariat yang menjelaskan dan menyampaikan ilmu tersebut kepada manusia dengan berpedoman kepada sunnah Rasulullah. Makanya manhaj dan akidah itu menjadi tolok ukur utama untuk diambil ilmunya. Ahlus sunnah menjadikan perkataan mereka sebagai wasilah untuk memahami dan mengamalkan agama dengan tidak mengangkat mereka melebihi derajat mereka sebagai manusia. Mereka tetap manusia biasa, bisa salah dan bisa benar, tetapi manhaj mereka itu ma'sum. Manhaj mereka itu ma'sum, yang terkadang benar dan terkadang salah. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mendahulukan perkataan mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang selanjutnya karamah wali. Kalau ngantuk monggo lo ngopi dulu. Ya, santai tapi serius. Nah, monggo yang mau ngopi dulu ngeteh. Nah, yang selanjutnya adalah karamah wali. Ya, antum wali, di sini semuanya wali murid, gitu. Wali kelas. Ahlus sunnah beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan perkara luar biasa melalui tangan hamba-hambanya yang saleh. Ini yang disebut dengan khariqul adah. Ya, kejadian luar biasa. Seperti Maryam yang mendapatkan buah musim dingin di musim panas dan sebaliknya. Itu di dalam Al-Quran bisa antum baca itu. Ya, surat apa? Surat Maryam. Nah, ada di sini anaknya perempuan namanya Maryam? Gak ada. Pak Iqbal ya? Mana Pak Iqbal? Antum tidak apa-apa loh, anak antum yang laki-laki diberi nama Israel itu tidak apa-apa loh. Salah satu perawi Imam Ahmad namanya Israel. Israel ya, Israel. Terus kemudian antum jangan berpikiran oh Israel seperti sekarang, enggak. Itu salah dalam memikir. Tidak apa-apa. Bukankah Israel itu Nabi Yakub? Itu. Cuman kalau antum tidak kuat dibully sama masyarakat, jangan. Oh, Israel kayak situ ya nanti jadi begini, jadinya suudzon masyarakat itu. Walaupun pada dasarnya tidak ada larangan itu. Ya kecuali jikalau anak antum dikasih syaitan gitu namanya baru. Nah, sebagian orang-orang Indonesia kan ada seperti itu, ada namanya sukar. Ya sukar beneran. Dulu di pesantren mbah saya, ya. Waktu itu kalau nggak salah saya masih ada di situ sebelum saya masuk pesantren di kota. Anak laki-laki namanya Sufarji. Antum tahu maknanya Farji? Ada kata Ini kalau ketemu sama orang Arab paling ketawa ini.
Udah malam. Naam, ya subhanallah, ya. Tidur panjangnya Ashabul Kahfi, cahaya yang menerangi cahaya Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr saat mereka pulang dari sisi Rasulullah SAW di malam hari dan lainnya. Kesemua itu merupakan contoh dari karamah. Makanya kata Syekhul Islam, ya, karamah itu, ya, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Makanya para ulama menjelaskan syarat diberikannya karamah yaitu orang yang diberi karamah tersebut istiqamah dalam iman dan mengikuti syariat. Jika tidak demikian maka yang berlaku padanya adalah keluar biasaannya wali-wali syaitan. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apabila engkau melihat orang berjalan di atas air, orang yang terbang di atas udara, jangan engkau percaya kecuali setelah engkau bandingkan dengan sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi. Makanya Syekhul Islam, ya, mengatakan bahwasanya tolok ukur utama daripada seorang bisa dikatakan wali itu adalah sholat 5 waktu, ya, dia sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid. Wali adalah hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Maka setiap mukmin yang bertakwa adalah wali Allah. Ya. Karamah bukanlah syarat kewalian karena ibadah bukan bertujuan untuk mencari karamah. Karamah merupakan murni karunia Allah yang tidak bisa dihadirkan sekehendaknya atau dipelajari. Murni dari Allah, tidak bisa dipelajari. Itu karamah. Makanya tidak setiap orang yang terjadi sebuah kejadian yang luar biasa terhadap dia itu kemudian dikatakan sebagai karamah. Ya. Dukun nanti dikatakan sebagai wali nanti jadinya. Setiap perkara luar biasa yang terjadi pada para dukun, tukang sihir dan yang sejenisnya bukan merupakan karamah. Karena perkara luar biasa bisa didatangkan melalui bantuan syaitan. Ahlu sunnah menjadikan tolok ukur keabsahan amalan seseorang dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, bukan perkara luar biasa yang terjadi padanya. Makanya dilihat dulu bagaimana amalan-amalan dia, bagaimana sholatnya dia, ya, bagaimana, terutama ini yang lebih penting lagi, bagaimana akidahnya itu. Ya, akidahnya. Ya. Antum pernah mendengar nama David Copperfield? Copperfield apa Copperfield sih? Nah, itu kalau antum lihat, ya nggak mungkin dia itu wali. Orang dia kafir, gimana bisa? Nah, di antara rekaman videonya itu dia bisa menghilangkan patung Liberty, kemudian dipindah ke suatu tempat. Itu patung Liberty-nya juga nggak berontak lagi gitu kan? Itu. Nah, nggak mungkin orang yang seperti ini kita anggap wali, kan nggak mungkin. Justru ketika akidah dan manhajnya sahih itu justru akan menjauhi perkara yang seperti ini, karena bukan tujuan utama. Tujuan utamanya dia apa? Sebagai hamba Allah yang salah, itulah puncak daripada ibadah. Ya. Adapun karamah itu pada hakikatnya memberikan faedah 3 hal. Yang pertama, yang paling besar, menunjukkan tentang kesempurnaan Allah, bukan tentang dianya. Makanya ya dikatakan orang-orang yang seperti itu akan lebih laku pada masyarakat pedesaan. Percaya enggak? Makanya kalau antum lihat di masyarakat pedesaan, kalau ada orang-orang yang seperti itu akan, istilah kita, didewakan para jamaah. Kenapa demikian? Antum pernah dengarkan yang namanya siapa tuh, Kanjeng siapa sih yang menggandakan uang tuh? Itu juga di desa itu. Orang-orang desa itu laku sekali yang semacam ini. Tapi kalau dia dibawa ke Jakarta, di sini laku enggak?
nggak laku, orang Jakarta udah banyak duitnya. Nah kalau dibawa di desa itu laku, karena apa? Masyarakat desa pendapatan per kapitanya sangat rendah. Makanya apa? Minyak goreng mahal aja itu nangis mereka. Nah kalau orang kota santai saja gitu. Nah kemudian tentang ulil amri, ya, ahlu sunnah wal jamaah menaati ulil amri karena menaatinya adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita ahlu sunnah wal jamaah menaati ulil amri itu karena kita menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketaatan kepada ulil amri terbatas dalam perkara kebaikan dan dalam urusan yang tidak melanggar batasan syariat. Nah, bagaimana kalau dipaksa, maka juga tidak masuk ke dalam hal tersebut. Ahlussunnah tidak membangkang dan memberontak terhadap ulil amri dengan mengangkat senjata karena kezaliman dan dosa yang dilakukannya. Karena perbuatan ini akan menyeret kepada mudarat yang lebih besar, yaitu timbulnya pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Sebaliknya ahlu sunnah bersabar atas kezaliman ulil amri sambil menasihati mereka dengan baik dan bijak, serta mendoakan mereka semoga Allah membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan di antara contoh yang sering sekali saya contohkan itu adalah Imam Ahmad rahimahullah, sehingga beliau disebut sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak tanggung-tanggung, ikhtilaf memang para ulama, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. 30 tahun lamanya beliau itu disiksa oleh pemerintah waktu itu. Yang waktu itu pemerintah dikuasai oleh Mu'tazilah, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dan bahkan salah seorang Al-Gujunnya mengatakan dia mengatakan, aku sangat takjub terhadap Imam Ahmad ini. Sekiranya pukulanku ini aku pukulkan terhadap kuda atau mungkin gajah, itu gajah itu akan tersungkur. Tapi Imam Ahmad kuat sekali, kata beliau. Subhanallah. Makanya ahli ilmu itu di samping daripada dia kuat dalam ruhnya dia, dan juga kuat dalam fisiknya. Di antaranya Imam Ahmad, subhanallah. Ahlu sunnah wal jamaah melaksanakan ibadah bersama ulil amri seperti haji, sholat fardu berjamaah, sholat Jumat, sholat 2 hari raya, jihad, puasa dan yang lainnya, baik ulil amri tersebut orang yang baik maupun fasik. Nah, di antara hikmahnya itu apa? Supaya tidak terjadi pada negara-negara yang kita lihat seperti Libya, Suriah, Mesir dan seterusnya. Makanya sering kita mendengar ada orang mengatakan Indonesia itu harus seperti apa? Suriah. Dan ternyata itu disampaikan juga pada saya. Kata si fulan itu, kata dia, Indonesia itu harus seperti fulan. Kemudian saya bilang ke dia, tolong nanti sampaikan, semoga kalau memang Indonesia seperti fulan, ibunya, orang tuanya dulu terbunuh, supaya tahu kalau suatu negara itu aman itu merupakan nikmat besar. Gitu. Kemudian tasyri'. Ahlu sunnah meyakini bahwa hak tasyri' menetapkan syariat adalah milik Allah semata. Terkadang Allah menetapkan secara langsung dan terkadang melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak berhak mensyariatkan dalam agama sesuatu yang tidak Allah izinkan. Di antaranya salah satu contohnya yang sering saya baca dan kemudian muncul lagi itu apa? Tapi sebenarnya lucu juga. Jadi ada seorang guru
itu seorang syekh, guru lah, ustadz, kiai ajengan itu, dia mengatakan menatap dia 50 kali, sekali itu lebih baik daripada umroh ke Mekah 50 kali. Bagi kita mending ke Mekah kan ya. Jadi daripada lihat muka dia ngeselin juga, gimana tuh? Kalau di Mekah sekali sholat apa? Pahalanya 100.000 kali. Lah dia mukanya enek, pesek lagi gitu kan, hitam gitu. Makanya yang seperti ini para jamaah rahimakumullah, memang sangat berhak sekali untuk direndahkan dan dihinakan, karena memang mereka merendahkan dan menghinakan Allah. Gitu. Ya untungnya aja negara kita bukan seperti Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia, insya Allah dia nggak lama di dunia. Kenapa demikian? Pertama, dia harus disuruh taubat dulu. Ini perkataan ini betul-betul menghinakan Allah dan Rasulnya. Makanya barang siapa yang menghinakan Allah dan Rasulnya, ada hukuman mati, gitu loh. Ya kalau di Indonesia ahlan masalah. dikasih panggung. Apalagi akhir-akhir ini ada seorang menteri mengatakan Salafi Wahabi itu nggak cocok di Indonesia. Yang cocok itu kayak apa? Pawang hujan, dia punya remote AC. Ya orang-orang gitu satu kolam gitu. Nah, tapi kita memang demikian, harus betul-betul hikmah dalam berdakwah. Tapi hidayah itu adalah dari Allah. Ya. Ahlu sunnah juga meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dan tidak membiarkan mereka tanpa syariat agama. Karena itu ahlu sunnah wal jamaah mengajak kaum muslimin agar berhukum dengan syariat Allah dalam segala urusan hidup, karena itu adalah kebaikan bagi mereka. Ya. Termasuk ke dalam hal ini adalah menetapkan hukum halal dan haram. Ya. Ahlussunnah beriman bahwa hanya kepada Allah dan Rasul-Nya lah yang berhak untuk menetapkannya. Siapa saja yang menaati selain Allah dan Rasul-Nya dalam menghalalkan apa yang keduanya haramkan atau sebaliknya, maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu menyembah para rahib mereka. Nah, menyembah di sini tidak menyembah sebagaimana mereka menyembah kepada Allah, tidak. Tetapi apa? Mereka mengiyakan apabila rahibnya itu mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan. Apa kata Rasulullah? Wa tilka ibadatuhum, dan itulah bentuk beribadah mereka kepada para rahib tersebut. Nah, yang selanjutnya ibadah. Ya. Ahlussunnah mengajak untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, karena ia merupakan tujuan penciptaan, seraya menyerukan untuk beribadah dengan ikhlas dan mengharap wajah Allah. Juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan, karena seluruh ibadah yang dilakukan dengan tidak mengikhlaskannya karena Allah serta tidak mengikuti tuntunan Rasulnya SAW adalah tertolak. Nah, adapun definisi daripada ibadah, yaitu secara bahasa merendahkan diri serta tunduk atau dharru wal khudu'. Sedangkan menurut syara terminologi adalah ibadah mempunyai banyak definisi. Ya, tetapi maksudnya satu. Di antara definisi itu adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi kepada Allah. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Inilah definisi yang paling lengkap. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal afali adh-dhahirah wal batinah.
Ahlu sunnah menjadikan rasa cinta, takut, dan berharap sebagai pilar landasan beribadah kepada Allah. Ketiganya mesti hadir di saat yang sama saat melakukan ibadah. Iya. Makanya pilar-pilar ubudiyah yang benar itu ada tiga. Yang pertama adalah mahabbah, yaitu cinta. Ketika kita sholat, ketika kita beribadah haji, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita hadir di majelis ilmu seperti ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Kemudian khauf dan kemudian roja. Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri, bukan rendah hati loh ya. Kalau kepada Allah itu rendah diri, karena memang sebagai hamba itu rendah ya. Sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sebagian salaf berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa cinta, maka ia zindiq. Barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan roja, maka dia murji. Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan khauf, maka ia haruri, yaitu khawarij. Makanya ahlu sunnah wal jamaah harus terkumpul tiga ini. Kalau mau dikatakan ahlu sunnah maka harus terkumpul tiga ini. Tidak bisa hanya cinta saja, tidak bisa hanya khauf saja, tidak bisa hanya roja saja. Harus tiga-tiganya ini terkumpul. Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan hub dan khauf dan roja, maka ia adalah mukmin muwahhid. Ya. Ahlu sunnah berkata, barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka ia zindik. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia haruri. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan rasa berharap saja, maka dia murji. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan ketiga-tiganya, maka dia mukmin muwahhid. Ahlussunnah wal jamaah menjauhi dua sikap tercela dalam beribadah, ifrat dan tafrid. Yang pertama adalah sikap berlebih-lebihan, yang keduanya adalah sikap menyepelekan. Dan sebaik-baik manhaj ibadah adalah pertengahan dan seimbang. Nah, adapun syarat diterimanya ibadah, ya, ibadah adalah perkara tauqifiyah, ya, perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, yaitu bid'ah yang ditolak, sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun itu mardud. Ya. Agar bisa diterima, ibadah disyariatkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan adanya dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah semata, bebas syirik dari syirik besar dan syirik kecil, ya, atau yang samar-samar, yaitu syirik kecil. Yang kedua ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya, dan pada diri mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Dan pelaksanaan ibadah di dalam Islam semuanya mudah. Kenapa mudah? Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Dengan mudahnya keislaman itu wasilahnya apa? Ilmu. Makanya semakin berilmu seseorang, maka semakin mudah dia untuk beribadah kepada Allah.
Kemudian yang selanjutnya ukhuwah. Ahlu sunnah wal jamaah berkata mukmin adalah saudara mukmin lainnya. Harta, darah dan kehormatan seorang mukmin haram atas mukmin yang lain, seperti mencela, membunuh dan lain sebagainya, itu haram, tidak boleh. Ya. Seorang muslim mencintai saudaranya muslim lainnya dan menasihati dengan tulus. Ya, bukan mujamalah. Ya, bukan mujamalah. Kecintaan mukmin kepada mukmin sesuai dengan kesalehan dan kefasikannya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dan beliau merekatkan jari jemarinya. Nabi SAW pun bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh lainnya sakit, maka seluruh anggota tubuhannya yang lain ikut merasakan sakit juga dan tidak bisa tidur, ya, dan demam. Ya. Ahlu sunnah berkata, mukmin bukanlah saudara bagi orang kafir. Ya, jelas. Karena memang kafir dan mukmin itu berbeda dan tidak bisa menjadikan di antara mereka itu adalah pemimpin. Tidak bisa mukmin menjadikan kafir pemimpin, dan gak mungkin juga orang kafir menjadikan mukmin itu sebagai imam. Ya, namun demikian bermuamalah dalam urusan dunia dengan orang kafir tidak dilarang. Masalah duit itu nggak dilarang. Iya. Berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi dan tidak membenci Islam dan kaum muslimin tetap diizinkan. Ya. Makanya di antara ukhuwah, ya, antara ahlu sunnah dan kaum muslimin yang lainnya adalah seperti apa? Apabila berjumpa mengucapkan salam. Ya. Bahkan pun saya sendiri mengalami, bahkan sudah ngaji, bahkan dikatakan sebagai santri, talibul ilm, ketika ketemu aja saya dipelototin. Itu. Ya sudah, akhirnya daripada saya dipelototin lama kelamaan, saya salamin aja udah dia. Assalamualaikum. Ya dijawab sih. Alhamdulillah. Gitu. Mungkin dia juga menunggu kalau antara saya dengan dia itu menunggu siapa yang akan memulai salam. Gitu. Makanya biasanya orang Indonesia di antara kebiasaan mereka itu kan apa? Ada rasa tidak enak, gitu. Nah, untuk menepis seperti itu, ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Nah, kadang juga di Indonesia ini kita kecelennya apa? Kita salami ternyata dia bukan muslim. Tapi ajibnya juga orang-orang yang bukan muslim di Indonesia ini sudah terbiasa dengan salam. Ya. Seperti itu. Kemudian kuburan. Ya. Ahlu sunnah bersikap pertengahan dalam urusan kuburan, yaitu menghormatinya dan tidak merendahkannya, tetapi tidak pula bersikap berlebih-lebihan. Makanya apa? Ada sebuah kuburan yang dia itu lebih baik, lebih bagus daripada masjid. Ya. Karena hal itu bisa membuka pintu kepada kesyirikan. Dan itu adalah wasilah terjelas kepada kesyirikan, kuburan tersebut. Makanya di dalam Islam itu tidak ada benda keramat, itu tidak ada. Ya. Ahlu sunnah berpendapat bahwa ziarah kubur dianjurkan. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Awalnya dulu Rasulullah SAW melarang ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkannya. Untuk apa? Untuk mengingat akhirat. Tidak benar tuduhan yang menyatakan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah melarang ziarah kubur. Ini kadang disalahpahami seperti ini.
Gambarannya begini, jadi di dalam kuburan itu jangan begini, begini dan begitu. Kemudian mereka mengambil kesimpulan, oh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melarang kita untuk apa? Menziarahi kubur. Seperti itu. Ketika mereka bersolawat juga sama. Solawat itu yang sahih seperti ini loh, yang datang dari Nabi SAW. Tidak boleh bilangannya sekian, lafadznya tidak boleh sekian. Kemudian mereka mengatakan, oh Wahabi itu melarang solawat. Sopo saya ngomong. Padahal tidak demikian. Yang dilarang adalah apa? Sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ziarah kubur terbagi menjadi dua, ziarah sunnah dan ziarah bid'ah. Yang pertama adalah ziarah untuk mengingat akhirat dan mendoakan mayit, dilakukan dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka ini disyariatkan. Makanya apa? Ziarah kubur itu yang disyariatkan Nabi SAW adalah pertama, ya, mengucapkan salam. Kemudian ketika masuk ke kuburan, sandalnya dilepas. Kemudian menuju kuburan, misalkan kuburannya orang tua, kemudian mendoakannya. Setelah itu selesai sudah. Itu aja. Makanya tadi dikatakan ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Ya. Nah, yang kedua adalah ziarah yang menyimpang dari sunnah, misalnya bertujuan untuk mendapatkan berkah dari kuburan atau menghaturkan hajat kepada penghuninya. Maka yang seperti itu merupakan bagian dari ziarah kubur yang terlarang. Terlebih lagi sampai mengadakan perjalanan lebih dari sehari kepada kuburan-kuburan yang dimaksud. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Kita tidak dibolehkan dalam bersafar itu kecuali pada tiga tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidul Aqsa. Ya, makanya selain daripada itu, masjid itu tidak ada keutamaan. Keutamaannya adalah secara umum. Nah, kalau ketiga tidak ada keutamaan khusus selain daripada masjid tersebut, apalagi kuburan. Makanya yang sangat miris sekali itu kuburan itu lebih ramai daripada masjid. Kemudian makarimul akhlak yang mulia. Ahlus Sunnah beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan tangan, lisan dan hati, dengan tetap menimbang kemampuan dan kemaslahatan, mengajak kaum muslimin agar bersabar saat ditimpa bala dan bersyukur saat dalam keadaan lapang, serta ridha kepada takdir yang pahit. Makanya ketika seorang mukmin ya mendapati takdir Allah yang buruk, jangan ditambah dengan mengeluh. Ya. Jangan ditambah dengan hal-hal yang buruk lah yang lain. Misalkan tidak terima dengan takdir buruk ini dan lain sebagainya. Jangan. Itu malah nambah beban. Cukuplah alhamdulillah. Makanya di antara derajat ketika seorang mendapatkan takdir buruk itu, yang tertinggi adalah malah ridho. Tidak sekedar sabar, tapi ridho. Ya. Nah, ini adalah tingkatan tertinggi ketika seorang mendapatkan apa? Takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah menghiasi diri dengan kemuliaan akhlak dan keluhuran sifat, menyeru kaum muslimin kepada makarim akhlak, mengajak untuk berbakti kepada orang tua. Makanya kita yang sudah ngaji itu seharusnya lebih baik daripada orang yang belum ngaji terhadap orang tuanya. Ya. Menyambung tali silaturahim, entah itu kepada kandung, kepada teman, atau kepada ustadznya. Yang sering diceritakan itu adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau itu sering sekali waktu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah itu masih hidup, ya, Syekh Abdul Muhsin selalu mengajak anak-anaknya itu untuk pergi ke rumah syekhnya, gurunya, ya, dan beliau mendapatkan banyak sekali apa? Faedah.
Dan berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Pada zaman kita sekarang ini adalah apa? Ya ini sekarang Ramadan. Ya, Ramadan. Ahlu sunnah membenci keburukan akhlak dan kerendahan sifat serta menjauhinya seperti kesombongan, keangkuhan dan pelanggaran atas makhluk hidup. Kata-kata dan perbuatan ahlu sunnah bersumber kepada Al-Quran dan sunnah. Makanya patokannya, pedomannya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah ini adalah salah satu karakter daripada ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah itu, mereka itu dalam masalah akidah dan manhaj mereka adalah qudwah, contoh. Tetapi dalam masalah akhlak masih belum. Makanya kita ya harus sering-sering membaca kitab-kitab akhlak. Ya, makanya apa bedanya antara adab dengan akhlak? Kalau adab itu tata cara, kalau akhlak itu adalah sikap atau perangai. Makanya dulu waktu SD, ya, kalau antum masih masih ingat, di SD dulu itu ada pelajaran adab dan akidah dan akhlak. Tujuannya apa? Ketika di sisi lain dia mempunyai akidah yang lurus, yang baik, tapi akhlaknya juga baik. Tapi sekarang sudah nggak ada itu pelajaran akidah dan akhlak, nggak ada. Disendirikan, akidah sendiri, akhlak sendiri. Kemudian khatimah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara garis besar. Adapun secara garis terperinci, silakan antum baca ini Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Ustaz Yazid. Makanya buku kecil ini referensi saya ini. Kalau ingin lebih luas lagi, antum baca Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Utsaimin rahimahullah. Belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Makanya saya mengajak antum semuanya untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Yang sudah belajar bahasa Arab dimungkinkan lagi. Ya, dimungkinkan lagi. Karena itu adalah bahasa Al-Quran kita. Di mana setiap muslim wajib memegangnya agar dia termasuk ke dalam golongan yang selamat dan mendapatkan pertolongan Allah. Buku ini adalah usaha kecil, namun penulis berharap kepada Allah agar berkenan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amalan kebaikannya dan bermanfaat bagi setiap muslim yang membacanya. Saya teringat perkataan Al-Ustadz Al-Syekh Al-Walid rahimahullah wa ghafarallahu lahu al-Imam Kiai Haji Imam Zarkashi Gontor. Kata beliau, walaupun murid saya satu dalam satu kelas itu, saya tetap akan ngajar. Jika sekiranya saya tidak punya murid, maka saya akan mengajar dengan buku. Makanya buku-buku beliau itu termasuk yang muktamad di Gontor. Antum tahu Gontor itu sudah 90 tahun lebih dan pelajarannya tidak pernah ganti sama sekali. Nah, kalau antum belajarnya di negeri itu akan mumet dengan beberapa kurikulum. Ada Kurtilas lah, ada kurikulum inilah, ada kurikulum ini. Gontor selama 90 tahun lebih nggak pernah ganti. Itu. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hari ketiga kita menyelesaikan daripada Kutaib ini, karena memang ya sebenarnya saya juga ingin lebih luas lagi, lebih terperinci lagi ya, tetapi ya kembali lagi saya nasihatkan antum untuk membaca ini Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pasangannya ini adalah kitabnya Ustadz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala tentang Syarah Aqidah Salaf. Ini 11-12 sudah gitu. Itu semuanya di sini sudah terperinci insyaallah ta'ala. Nah, adapun untuk ya malam ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Antum sama saya loh maksudnya.
insyaallah taala kita akan melanjutkan lagi setelah libur Ustaz ya. Ya karena sekalian juga saya ya nyuwun pamit kata orang Jawa, besok saya mau pulang kampung insyaallah taala, minta doanya. Iya, jazakallah khairan. Ya mungkin itu dari saya, apabila ada salah kata baik disengaja atau tidak dari perbuatan saya atau perkataan saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima i'tikaf kita, sholat kita, puasa kita, dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa setelah keluarnya bulan Ramadan. Dan juga saya ucapkan kepada Ustadzuna Abu Hudzaifah Pamuji Hadi Waluyo hafizahullah taala ya, dan saya minta maaf ada apabila fi taqsiri wajata fi taqsiri ya Syekh gitu. Wa jazakumullah ala ma qaddamtum li minal khidmat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum kebaikan yang lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kamera loh Pak. Ntar nanti di sini ada kamera yang bergerak. Insya Allah. Allahumma yassir. Panas sih.